Pernahkah kalian menonton film bertema kiamat yang secara alami, yang menewaskan seperempat bahkan hampir keseluruhan populasi manusia? Bagaimana jika hal itu benar-benar terjadi dalam beberapa saat lagi? Mungkin kalian merasa ngeri bila membayangkannya, dan itu adalah hal yang wajar bagi setiap makhluk hidup. Kali ini kita akan membayangkan bagaimana bila populasi manusia benar-benar terancam akan punah dengan berbagai macam faktor. Selamat menyaksikan. Faktor pertama disebabkan oleh gejala alam. Tahukah kalian bahwa sekitar 70.000 tahun sebelum Masehi, populasi manusia hampir punah yang diakibatkan oleh letusan gunung berapi super yang bernama Toba. Dan ini terjadi di Indonesia, Kepulauan Sumatera puluhan ribu tahun silam. Saking dahsyatnya, asap debu vulkanik yang ditimbulkan setinggi 2.800 km kubik dan menyebabkan batu yang terkena debu ini mengecil karena betapa panas yang ditimbulkan. Bahkan, saat letusan debu vulkanik ini turun 6 cm, lapisan debu ini masih dapat terlihat di sepanjang Asia, Samudra Hindia, pesisir Arab, dan Laut Cina Selatan. Menurut Volcanic Explosivity Index yang diprakarsai oleh dua ahli geologi, ledakan super dari gunung berapi Toba ini yang berskala 8 magnitudo, yang berarti mega kolosal untuk ukuran bencana alam. Dan ini lebih besar dari ledakan gunung Tambora. Menurut seorang penulis sains, Sam Kin, saking besarnya ledakan yang dimiliki dan menghasilkan erupsi debu vulkanik yang besar, sampai-sampai meredupkan cahaya matahari yang masuk ke bumi selama 6 tahun. Dan hal ini mengganggu hujan musiman. Sungai-sungai dipenuhi dengan debu vulkanik, tanaman, buah-buahan, serta sayur semuanya tidak dapat bertahan. Bisa kalian gambarkan bagaimana kengerian yang terjadi pada saat itu, dan hal ini berdampak besar pada pertumbuhan populasi, serta berubahnya gen manusia akibat bencana super ini. Selain bencana alam terbesar yang sudah disebutkan tadi, tahukah kalian jika Indonesia masuk ke dalam 5 besar negara yang paling banyak terkena bencana alam? Dipimpin oleh negara Cina yang berada di puncak daftar terbanyak untuk bencana alam yang terjadi dalam skala tahun 2005 hingga 2014. Data ini dirilis oleh Badan PBB untuk penanggulangan risiko bencana yang dikeluarkan pada tahun 2015. Dari data di atas, didapatkan hampir 1 juta nyawa melayang hanya dalam kurun waktu 10 tahun. Serta negara yang merasakan dampaknya mengalami kerugian hingga triliunan dolar Amerika. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa apa yang telah kita ambil dan kita berikan pada bumi ini, alam juga akan memberikan jawabannya sendiri. Selanjutnya, kami akan membahas penyebab kepunahan populasi manusia yang disebabkan oleh wabah dan virus. Sebelumnya, yang harus kalian pahami adalah wabah dan virus merupakan dua hal yang berbeda, namun datang dari faktor yang sama, yaitu kebersihan dan bakteri. Sebelum pembahasan lebih lanjut, perlu diketahui perbedaan wabah dan virus. Wabah atau untuk di Indonesia dikenal dengan nama pes atau sampar adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis. Seseorang dapat terkena penyakit ini
jika digigit pinja, sejenis serangga yang terpapar bakteri Yersinia pestis. Setelah serangga tersebut menggigit hewan pengerat seperti tikus, yang dimana serangga ini hinggap di tubuh tikus ini. Selanjutnya, virus secara pengetahuan umum adalah parasit mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus bersifat parasit obligat. Hal tersebut disebabkan karena virus hanya dapat bereproduksi di dalam material hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup. Karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Sampai di sini, kita dapatkan perbedaan wabah dan bakteri, yaitu wabah memerlukan inang untuk hidup dan menularkan penyakit ke satu orang dan ke orang lainnya. Dan virus hidup di dalam satu sel organisme makhluk hidup. Tahukah kalian bahwa populasi manusia pernah berkurang sebanyak 75 hingga 200 juta orang di sepanjang Eropa. Dan ini terjadi pada tahun 1347 hingga 1351. Dari insiden inilah muncul istilah Black Death atau Great Plague. Karena wabah tersebut telah menewaskan hampir seperempat populasi manusia pada saat itu. Selain wabah, virus juga telah menyebabkan banyak kematian. Salah satunya adalah kematian Firaun Ramses kelima yang dipercaya terkena virus smallpox yang terjadi pada tahun 1196 sebelum Masehi. Serta virus ini juga pernah mewabah di Tiongkok pada tahun 1000 Masehi. Hingga saat ini ada 7 jenis virus mematikan yang telah menghantui populasi manusia dari dulu. Yang pertama, smallpox muncul pada tahun 430 sebelum Masehi hingga 1979 Masehi. Yang kedua, flu Spanyol muncul pada tahun 1918 hingga 1919 Masehi yang telah membunuh 50 hingga 100 juta jiwa di seluruh dunia hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Yang ketiga, Black Death dimulai pada tahun 1340 hingga 1771 Masehi untuk penyebaran sepanjang belahan dunia. Yang keempat, malaria yang terjadi masih sampai sekarang dari tahun 1100 Masehi yang telah membunuh 2 juta jiwa per tahun. Yang kelima, virus AIDS yang berawal dari HIV diakibatkan hubungan seksual yang tidak sehat. Dan virus ini diperkirakan muncul pada tahun 1981 hingga saat ini. Yang keenam, kolera atau Blue Death muncul pada tahun 1817 hingga sekarang. Penyakit ini diakibatkan seseorang yang mengkonsumsi sesuatu yang sudah tidak higienis atau terkontaminasi. Dan yang terakhir adalah tipes atau biasa dikenal dengan nama demam tipes. Virus tipes muncul dari tahun 430 sebelum Masehi hingga sekarang. Perlu diketahui juga bahwa Indonesia berada pada ranking 133 dari 180 negara yang disurvei oleh WHO dan UNICEF untuk urusan sanitasi pada tahun 2015. So, tetap jaga kebersihan lingkungan dan makanan di sekitar Anda, karena wabah dan virus dapat muncul kapan saja. Jadi, waspadalah, waspadalah. Penyebab terakhir yang dapat mengakhiri populasi manusia adalah perang nuklir. Tahukah kalian bahwa saat ini ada 9 negara yang memiliki kekuatan senjata nuklir aktif yang siap mereka gunakan jika terjadi perang dunia? Kesembilan negara tersebut adalah Amerika, Inggris, Rusia, Prancis, Cina, Korea Utara, India, Pakistan, dan Israel. Bahaya radiasi dari nuklir ini bukan main lagi,
Kalian pasti tahu tentang pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang dilakukan Amerika Serikat pada Jepang sebagai balasan atas penyerangan Pearl Harbor. Dan itu telah terjadi hampir 1 abad lamanya. Dan radiasinya masih tersisa di lokasi yang kena dampaknya. Walau masih tersisa, namun sudah sangat rendah karena efek radioaktif pada bom yang dijatuhkan tidak terlalu besar. Berbeda dengan Hiroshima dan Nagasaki, insiden meledaknya pembangkit listrik bertenaga nuklir di kota Chernobyl masuk dalam catatan sejarah sebagai insiden kecelakaan nuklir terburuk yang pernah ada. Dan itu terjadi pada pagi hari pada tanggal 26 April 1986. Dampak dari nuklir itu tidak hanya membunuh, namun juga dapat mengubah DNA makhluk hidup yang terkena dampaknya. Sehingga gak heran kalau di Chernobyl kalian melihat hewan dengan wujud cacat. Perlu diketahui juga bahwa efek radiasi nuklir ini normalnya bertahan hingga 100 tahun. Itu juga tergantung seberapa besar kandungan di dalam radiasi itu sendiri. Bahaya nuklir sangatlah luar biasa, tidak hanya bagi makhluk hidup, namun juga memberikan dampak bagi lingkungan dan kelangsungan hidup umat manusia apabila digunakan sebagai senjata untuk berperang. Cukup sekian pembahasan tentang kepunahan umat manusia kali ini, dan dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa. Ciao.